Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Arya Darmawan, NPM 2018 43500 776. Di sini saya akan mendemonstrasikan program tugas akhir atau skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem Aplikasi Penjualan Daging pada Toko Ayam Potong Bu Parmi. Di sini terlihat tampilan login program. Terdapat dua form, yaitu username dan password. Jika kalian belum memiliki username dan password untuk masuk, kalian bisa registrasi terlebih dahulu dengan cara mengklik register yang ada di pojok kanan bawah ini. Selanjutnya, kalian masukkan username dan password yang ingin dibuat. Contoh, jika sudah dimasukkan atau diinput, lalu kalian klik tambah. Data berhasil disimpan. Jika data berhasil disimpan, data akan tampil di dalam tabel yang ada di bawah ini. Selanjutnya terdapat button hapus dan juga edit. Untuk mengedit password dan username-nya, kalian tinggal klik data yang ada di dalam tabel. Lalu kalian hanya bisa mengedit passwordnya saja. Contoh, lalu jika sudah, kalian klik button edit dan data berhasil diubah. Kemudian jika kalian ingin menghapus datanya, kalian hanya tinggal pilih data yang ingin dihapus di dalam tabel. Contoh yang ini, lalu klik button hapus dan klik yes. Data berhasil dihapus, lalu klik OK. Setelah membuat akun username dan password, kita kembali ke menu login. Lalu masukkan username dan password yang telah dibuat. Jika sudah diinput, lalu klik masuk dan login sukses. Di sini merupakan tampilan utama atau halaman utama program aplikasi penjualan daging. Terdapat beberapa form, yaitu form master yang terdiri dari data karyawan, data supplier, data konsumen, dan data daging. Dan di sebelah data master terdapat data penjualan, yaitu merupakan transaksi penjualan daging. Dan sebelahnya terdapat form pemesanan. Form pemesanan ini berfungsi untuk menginput data pemesanan daging. Dan di sebelah lagi terdapat laporan. Selanjutnya, kita akan masuk ke master data karyawan. Di sini terlihat tampilan form data karyawan yang terdiri dari 4 form, yaitu ID karyawan, nama karyawan, telepon, dan alamat. Dan terdapat beberapa button, seperti tambah, edit, hapus, batal, kembali, dan cari. Selanjutnya, saya akan mencontohkan cara memasukkan atau menginput data karyawan yang baru. Masukkan telepon, dan masukkan alamat. Jika sudah diinput, lalu klik tambah, dan data berhasil disimpan. Jika kalian ingin mengubah atau mengedit data yang sudah ada, kalian hanya tinggal pilih data yang ada di dalam tabel. Lalu kalian ubah, misalkan ganti alamat. Jika sudah, kalian klik button edit, dan data berhasil diubah. Sedangkan untuk menghapusnya, kalian hanya tinggal pilih data yang ada dalam tabel salah satu, lalu klik,
dan klik button hapus. Klik yes, data berhasil dihapus. Jika kalian ingin mencari data yang ada dalam tabel, kalian hanya tinggal masukkan saja nama atau ID atau alamat. Misalkan nama, lalu jika sudah, kalian klik cari. Dan data yang kalian cari akan muncul di dalam tabel. Selanjutnya kita kembali ke halaman utama dan masuk ke data supplier. Ini merupakan form data supplier yang terdiri dari form ID supplier, nama supplier, telepon, dan alamat. Dan juga terdapat beberapa button seperti tambah, hapus, edit, batal, kembali, dan cari. Saya akan mencontohkan cara menginput atau masukkan data supplier. Di sini saya akan menginput nama supplier terlebih dahulu. Selanjutnya, input telepon. Dan alamat. Jika sudah diketik, kalian hanya tinggal mengklik button tambah dan data berhasil disimpan. Kemudian, jika kalian ingin mengeditnya, kalian hanya tinggal klik salah satu data yang ada di dalam tabel. Lalu, misalkan ingin diganti alamat. Jika sudah diganti, lalu kalian klik button edit dan data berhasil diubah. Jika ingin menghapusnya, hanya tinggal mengklik salah satu data yang ada di dalam tabel, contoh, dan klik button hapus. Lalu pilih yes. Data berhasil dihapus. Untuk button batal ini merupakan button yang berfungsi untuk mengosongkan form. Misalkan di sini terdapat beberapa atau isi form, lalu kalian klik batal dan data akan hilang. Form dan akan kosong. Kemudian kita kembali ke halaman utama. Selanjutnya data konsumen. Ini merupakan form tampilan data konsumen. Terdapat beberapa form, yaitu ID konsumen, nama konsumen, telepon, dan alamat. Jika kalian ingin menambahkan atau menginput nama konsumen yang baru, kalian hanya tinggal memasukkan di form, contoh, nama, lalu masukkan telepon, dan alamat. Jika sudah, klik button tambah, kemudian data berhasil disimpan. Jika ingin mengeditnya, kalian hanya tinggal klik salah satu data, lalu kalian ubah yang ingin diganti, dan kalian klik edit button edit, dan data berhasil diubah. Jika ingin menghapusnya, kalian hanya tinggal pilih salah satu data, lalu klik, dan klik button hapus, lalu klik yes, dan data berhasil dihapus. Sedangkan untuk fungsi button batal ini sama seperti sebelumnya, hanya untuk mengosongkan form jika kalian ingin menginput data yang baru. Lalu kita kembali ke halaman utama. Masuk ke data daging. Di sini terdapat beberapa form tampilan yang ada di data daging, yaitu ID daging, nama, harga,
stok, dan kalian bisa memasukkan gambar sebagai contoh. Misalkan masukkan nama, lalu kalian klik button tambah gambar ini untuk mencari gambar yang telah kalian siapkan sebelumnya. Kalian cari gambar di folder yang kalian simpan sebelumnya. Jika sudah ketemu gambarnya, lalu klik open untuk menampilkan gambar di form data daging. Jika sudah, data akan tampil di dalam form ini. Dan klik button tambah untuk menambahkan data daging yang sudah di-input sebelumnya. Data berhasil disimpan. Sedangkan untuk mengedit atau mengubah data yang sudah ada, kalian hanya tinggal pilih data yang ada di dalam table. Contoh, lalu kalian klik button edit, dan data berhasil diubah. Sedangkan untuk menghapus data yang sudah ada, kalian hanya tinggal pilih data, klik, lalu pilih button hapus, dan kalian klik yes. Data berhasil dihapus. Selanjutnya kita kembali ke menu atau halaman utama. Kemudian kita masuk ke form penjualan. Ini merupakan tampilan form penjualan yang terdiri dari beberapa form, yaitu ID penjualan, ID konsumen, nama, telepon, data daging, nama, harga, jumlah harga, diskon, total bayar, tanggal dibayar, dan kembalian. Jika kalian ingin menambahkan transaksi penjualan, kalian hanya tinggal mencari data konsumen dengan mengklik button cari yang ada di sebelah data ID konsumen, dan akan muncul pop-up data konsumen. Kalian hanya tinggal mengklik data konsumen yang ingin dipilih, misalkan ini, lalu data konsumen akan otomatis terisi di form ini. Untuk mencari data daging atau ID daging, kalian hanya tinggal mengklik button cari yang ada di sebelah ID daging, dan akan muncul form daging. Lalu kalian pilih salah satu ID atau data daging yang ada di pop-up ini. Misalkan, selanjutnya data daging akan terisi otomatis di dalam form ini. Kemudian kalian isi atau kalian input jumlah pembelian. Misalkan, jika sudah diisi, lalu klik button hitung. Dan jumlah harga akan otomatis muncul di dalam form jumlah harga ini. Jika kalian ingin menambahkan diskon, kalian hanya tinggal mengisi form diskon. Misalkan, selanjutnya, jika sudah diisi diskonnya, kalian klik button hitung. Dan total bayar akan terjumlah otomatis di dalam form ini. Kemudian jika sudah, kalian masukkan atau klik tanggal, kalian pilih tanggal, selanjutnya kalian masukkan jumlah uang yang dibayar oleh konsumen. Kemudian kalian klik button hitung yang ada di sebelah sini, dan kembalian uang konsumen akan otomatis tampil di dalam form kembalian. Jika sudah, kalian bisa klik
tambah untuk menyimpan data transaksi penjualan, dan data berhasil disimpan. Jika kalian ingin mengeditnya, kalian hanya tinggal pilih salah satu data yang ada di tabel di bawah ini. Misalkan kalian ingin mengganti jumlah pembelian. Lalu kalian klik hitung lagi. Dan misalkan kalian ingin mengganti diskonnya, kalian tinggal ganti diskonnya saja. Jika sudah, klik button hitung yang ada di sebelah total bayar. Selanjutnya, kalian masukkan jumlah uang. Dan klik hitung. Form kembalian akan tampil otomatis setelah kalian menghitung jumlah uang yang dibayar. Dan kalian klik button edit untuk menyimpan atau mengubah data yang tadi. Dan klik OK. Data otomatis terubah atau teredit. Dan jika ingin menghapusnya, kalian pilih salah satu data, lalu klik button hapus, dan pilih yes. Data berhasil dihapus. Untuk button batal ini, sama seperti di halaman sebelumnya atau di form sebelumnya, yaitu berfungsi untuk mengosongkan form yang ada di dalam tampilan ini. Kemudian kita akan kembali ke halaman utama. Selanjutnya kita masuk ke form pemesanan. Ini merupakan tampilan form pemesanan. Terdapat beberapa form, yaitu ID pemesanan, ID supplier, nama supplier, telepon supplier, tanggal, ID daging, nama, dan jumlah. Di sini saya akan mencontohkan cara menambahkan data pemesanan. Kita hanya tinggal mengklik button cari yang ada di sebelah ID supplier. Lalu akan muncul pop-up data supplier, dan kalian pilih salah satu data, kemudian kalian klik. Data supplier akan otomatis tampil di dalam form ini atau form supplier. Selanjutnya, tinggal masukkan tanggal pemesanan. Jika sudah, untuk mencari data daging, kalian hanya mengklik button cari yang ada di sebelah ID daging, dan akan muncul pop-up data daging. Dan pilih salah satu data daging. Misalkan nambah jika sudah dimasukkan jumlahnya, kalian klik button tambah, dan data berhasil disimpan. Data yang berhasil disimpan akan muncul di dalam tabel yang ada di bawah ini. Jika ingin mengedit atau mengubah datanya, kalian hanya tinggal pilih salah satu data yang ada di dalam tabel, lalu klik, kalian ubah. Misalkan ingin mengganti jumlah pemesanan. Jika sudah, kalian klik button edit, dan data berhasil diubah. Untuk menghapusnya, kalian hanya memilih salah satu data yang ada di tabel, lalu klik, dan klik button hapus. Kemudian yes, dan data berhasil dihapus. Untuk button batal ini sama seperti form sebelumnya, yaitu untuk mengosongkan tampilan form yang ada di
atas ini. Selanjutnya kita akan kembali ke menu utama atau halaman utama dan masuk ke laporan. Di sini merupakan tampilan laporan. Terdapat laporan konsumen, laporan supplier, laporan daging, laporan pemesanan, dan laporan penjualan. Untuk melihat laporan yang sudah dimasukkan sebelumnya, kalian hanya tinggal mengklik button cetak yang ada di sebelahnya. Misalkan laporan konsumen, kalian klik, laporan konsumen akan muncul di sini. Selanjutnya, kita akan melihat laporan supplier. Ini merupakan tampilan laporan supplier yang sudah dimasukkan sebelumnya. Kemudian kita akan lihat laporan daging. Di sini terlihat laporan daging yang sudah diinput sebelumnya. Kita akan melihat laporan pemesanan. Ini merupakan tampilan laporan pemesanan yang sudah diinput sebelumnya. Kemudian kita akan melihat laporan penjualan. Lalu klik button cetak. Dan akan tampil laporan penjualan yang sudah diinput sebelumnya, serta akan terlihat total penghasilan yang ada di dalam tabel penjualan tadi. Untuk kembali ke menu login, kita hanya perlu mengklik button kembali dan masuk ke tampilan utama atau halaman utama, lalu klik keluar. Dan tampilan login akan muncul kembali ya. Sekian demo video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.